KPU Provinsi Jambi menggelar pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara PSU. Gubernur Jambi Al-Haris menjamin penyelesaian polemik pengembalian gaji guru TK Asniati. Bawaslu Kabupaten Kerinci terus awasi pelaksanaan tahapan coklit oleh Pantarli Pilkada serentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Sabtu 6 Juli 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Alhim Niraihan, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, mengawali segmen pertama ini, KPU Provinsi Jambi Sabtu pagi menggelar pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara PSU tingkat Provinsi Jambi. Rekapitulasi itu dilakukan secara terbuka dan transparansi sebelum disampaikan ke KPU RI. Hari ini KPU Provinsi Jambi menggelar pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara PSU tingkat Provinsi Jambi tahun 2024. Rekapitulasi penghitungan suara itu merupakan perhitungan suara tingkat akhir pasca pelaksanaan pemungutan suara ulang yang digelar di 2 TPS di Kembang Seri, Kecamatan Marosebu Ulu, Kabupaten Batanghari pada 29 Juni lalu. Ketua KPU Provinsi Jambi, Iron Sahroni, mengatakan rekapitulasi itu dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat provinsi atau tingkat akhir. Rekapitulasi itu dilakukan secara terbuka dan transparan sebelum diserahkan ke KPU Republik Indonesia. Rapat pleno rekapitulasi itu udah undang-undang ya, diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa rapat rekapitulasi dan penetapan hasil ini ditetapkan oleh KPU masing-masing jajaran itu dalam rapat pleno terbuka. Nah, makanya kami mengundang semua pihak ini kan. KPU Provinsi mengundang semua pihak, ya, mulai dari partai politik, kemudian Bawaslu, kemudian Forkopimda, nah, termasuk teman-teman media kita undang. Gunanya adalah agar ini dipersaksikan semuanya, bisa secara transparan, bisa dengan jelas menyaksikannya. Ya. Kalau ada keberatan misalnya nanti oleh partai politik atau peserta pemilu, ya silakan sampaikan. Iron Sahroni mengklaim pelaksanaan pemungutan suara ulang berjalan aman dan lancar, dan tidak terjadi pelanggaran atau pengaduan di Bawaslu Provinsi Jambi sebagai indikator suksesnya pelaksanaan pemungutan suara ulang. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hari ini KPU Provinsi Jambi menggelar pleno rekapitulasi perolehan suara PSU di Kabupaten Batanghari. Untuk mengetahui bagaimana jalannya pleno rekapitulasi perolehan suara PSU, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi dengan Joko Prasetyo. Selamat sore, Joko. Bagaimana proses pleno rekapitulasi perolehan suara PSU di Kabupaten Batanghari hari ini? Ya, baik. Terima kasih. Dapat saya sampaikan bahwa saat ini Komisi Pemilihan UU KPU Provinsi Jambi telah menggelar pleno terbuka rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang yang terjadi di 2 TPS di Kabupaten Batanghari, Desa Kembang Seri, Kecamatan Marosebu Ulu. Saat ini rekapitulasi hasil PSU digelar di salah satu hotel yang ada di Kota Jambi. Hasil dari rekapitulasi ini nantinya akan disampaikan KPU Provinsi Jambi ke KPU Republik Indonesia secara langsung setelah proses perhitungan atau rekapitulasi di tingkat provinsi telah selesai. Ketua KPU Provinsi Jambi, Iron Sahroni, juga menyebutkan bahwa untuk proses atau mekanisme dalam perhitungan suara atau rekapitulasi hasil PSU ini digelar secara berjenjang, dimulai dari tingkat kecamatan, kemudian juga dilanjutkan di tingkat kabupaten, dan hari ini digelar di tingkat provinsi, yakni di salah satu hotel di Kota Jambi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jambi. Mekanismenya yang dilakukan secara berjenjang ini telah dilakukan dan saat ini masih dalam proses perhitungan atau
rekapitulasi yang dibacakan oleh KPU Provinsi Jambi. Rekapitulasi ini juga digelar secara terbuka dan transparan oleh KPU yang kemudian juga menghadirkan dan diawasi langsung oleh Bawaslu Provinsi Jambi, kemudian juga Panwasam, serta dihadirkan juga KPU Batanghari langsung di tempat perhitungan suara atau rekapitulasi ini, dan juga dalam pelaksanaannya ini diawasi atau diamankan oleh anggota TNI Polri yang bertugas menjaga keamanan yang ada di lokasi, sehingga KPU rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang ini dapat berjalan aman dan lancar. KPU Provinsi Jambi juga telah membacakan hasil dari rekapitulasi ini nantinya disesuaikan dengan hasil dari rekapitulasi di kabupaten. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau masih terdapat perselisihan hasil dari pemilihan suara ulang kemarin. Jika nantinya terdapat perselisihan hasil, nantinya KPU juga langsung menyesuaikan kondisi dan menyesuaikan hasil agar tidak terjadi pemungutan suara ulang kembali. Demikian. Ya, Joko, apakah ada temuan pelanggaran atau kendala lainnya dalam pleno rekapitulasi berlangsung? Ya, sejauh ini prosesnya masih berlangsung aman dan terkendali, tidak ada sanggahan-sanggahan yang berarti, bahkan tidak ada potensi pelanggaran yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang yang digelar pada 29 Juni 2024 kemarin di Kabupaten Batanghari. Saat ini juga KPU telah membacakan hasil rekapitulasi dari Kabupaten Batanghari secara langsung di hadapan masing-masing anggota parpol, yang mana mereka hadir secara langsung di dalam rapat pleno terbuka atau rekapitulasi pemungutan suara ulang ini. Yang mana hasilnya ini juga tidak ada perselisihan, bahkan dari hasil pemungutan suara ulang yang telah dilakukan beberapa hari lalu itu memang terjadi perubahan perolehan suara dari masing-masing parpol, yang mana pada gugatan yang dilakukan oleh partai PDIP terhadap Mahkamah Konstitusi ini juga memperoleh pada suara yang diperoleh oleh PDI mencapai 24.483 setelah pelaksanaan PSU, di mana sebelum pelaksanaan PSU Partai PDI hanya meraih perolehan suara 24.165. Terjadi penambahan perolehan suara sekitar 318 suara. Kemudian juga terjadi pada Partai PKS, yang mana sebelum PSU PKS meraih atau memperoleh suara sebanyak 5.647 suara. Namun setelah dilakukan PSU, mereka mendapat perolehan 105 suara, yang mana menjadi 5.751 suara. Dengan ini PKS juga memperoleh 1 kursi untuk perwakilan di DPRD Provinsi Jambi Dapil 2, dan PDI di 1 kursi di DPRD Provinsi Jambi untuk Dapil 2 ini. Demikian, Sudah. Ya, terima kasih Joko Prasetyo atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara, baru 16 calon anggota DPRD Bungo terpilih hasil pemilu 2024 yang melaporkan LHKPN. Sesuai ketentuan, tanda bukti LHKPN harus sudah dilaporkan ke KPU paling lambat 21 hari sebelum hari pelantikan. KPU Bungo terus mengingatkan calon anggota legislatif caleg terpilih hasil pemilu 2024 segera menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Sesuai ketentuan, tanda bukti LHKPN harus sudah dilaporkan ke KPU paling lambat 21 hari sebelum hari pelantikan. Komisioner KPU Bungo Hardianus mengatakan, dari 35 caleg terpilih, baru 16 caleg yang telah menyetorkan tanda terima laporan LHKPN. Tanda terima pelaporan LHKPN wajib disetorkan caleg terpilih sebagai syarat pelantikan. Apabila caleg terpilih tidak menyerahkan tanda terima LHKPN, maka KPU tidak menyertakan nama caleg yang bersangkutan dalam daftar nama yang akan dilantik. Kita dari KPU Kabupaten Bungo, dari 35 calon anggota DPRD terpilih, itu sudah 16 yang sudah menyampaikan laporan LHKPN.
Hardianus minta seluruh caleg terpilih melalui parpol untuk segera berkoordinasi dan berkomunikasi dengan KPK terkait pelaporan LHKPN. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Provinsi Jambi menggelar pleno rekapitulasi perolehan suara PSU di Kabupaten Batanghari. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan anggota KPU Provinsi Jambi, Bapak Fahrul Rozi. Halo, selamat sore, Bapak. Selamat sore. Ya, Bapak. Bagaimana proses rekapitulasi PSU untuk 2 TPS di Kabupaten Batanghari, Bapak? Ya, sekarang kita sudah berlangsung rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Jambi khusus untuk 2 TPS Dapil Jambi 2 ya, Batanghari dan Muara Jambi untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi Jambi. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk dalam proses penandatanganan berita acara rekapitulasi dan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dari semua yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi ini hampir seluruh partai politik peserta pemilu mengutus membawa mandat untuk para saksi-saksi menghadirin rapat pleno tersebut, dan juga dalam rapat pleno juga dihadirin oleh teman-teman dari Bawaslu Provinsi Jambi. Sekarang alhamdulillah kita sudah selesai dalam fase tahap akhir rapat pleno dan sekarang masih berlangsung dalam proses penandatanganan berita acara rekapitulasi, dan nanti setelah ini kita akan menyerahkan laporan hasil rapat pleno ini ke KPU RI. Begitu kira-kira. Ya, lalu apakah ada keberatan dari pihak parpol atau caleg DPRD Provinsi Jambi yang merebutkan suara tambahan pada PSU? Ya, alhamdulillah memang dalam proses ini semua partai politik yang hadir, yang mengutus para saksi dengan membawa mandat, itu menerima dari hasil rekapitulasi yang dibacakan tadi oleh teman-teman KPU Batanghari. Nah, nanti baru kita akan melakukan proses penetapan, karena memang kita harus menunggu SK yang terbaru yang sebelumnya KPU RI sudah menerbitkan SK 360, karena SK 360 ini yang menjadi bahan gugatan dari peserta pemilu di Mahkamah Konstitusi. Nah, nanti setelah kita keluar, kita dapat dikeluarkan SK KPU RI yang terbaru terkait tentang hasil rapat pleno yang sudah kami laporkan nanti ke KPU RI. Tentu SK itulah yang menjadi dasar kami juga nanti dalam melakukan rapat pleno penetapan caleg terpilih dan kursi untuk DPRD Provinsi Jambi di setiap partai politik nanti. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Fahrul Rozi atas informasinya. Semoga pleno rekapitulasi suara PSU di Kabupaten Batanghari berjalan aman dan lancar. Saudara, kita beralih ke Bapak yang selanjutnya. Bawaslu Provinsi Jambi melakukan pengawasan pleno rekapitulasi perolehan suara PSU di Kabupaten Batanghari. Lalu untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung juga dengan Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Bapak Wain Arifin. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ya. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jambi? Apakah ada temuan pelanggaran atau kendala lainnya, Bapak? Iya, sampai dengan berakhirnya rekapitulasi di tingkatan Provinsi Jambi, kami dari Bawaslu Provinsi Jambi, Bawaslu Kabupaten Batanghari, dan Panwas Kecamatan Marosubu Hulu itu tidak menerima laporan dari masyarakat atau dari peserta pemilu terkait dengan pelaksanaan PSU. Sejauh ini berdasarkan hasil pengawasan kami, bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di 2 TPS di Desa Kembang Sri, Kabupaten Batanghari sudah berjalan secara baik, dan apresiasi kepada rekan-rekan KPU beserta jajaran yang telah melaksanakan kegiatan PSU secara baik sesuai dengan prosedur. Dan tentunya ini tidak terlepas dari sinergisitas dengan pihak lain seperti pihak kepolisian, pemerintah daerah,
yang bersama-sama ikut mensukseskan pelaksanaan pemungutan suara ulang. Demikian. Ya, lalu kemudian Bapak, apa yang menjadi catatan dan harapan Bawaslu Provinsi Jambi pada pleno rekapitulasi suara PSU pada hari ini, Bapak? Iya, tentunya kalau catatan ini harus diambil poin substansinya secara material, yaitu adalah adanya pemilih yang mencoblos 2 kali disebabkan terdaftar atau memiliki nomor NIK ganda. Nah, tentunya harapan kami dalam pelaksanaan pilkada nantinya, kami menyampaikan saran kepada KPU Provinsi beserta jajaran di bawahnya untuk meminimalisir adanya pemilih yang terdaftar di 2 TPS yang disebabkan karena memang ada NIK yang ganda. Nah, hal ini juga menjadi catatan agar tidak terjadi hal yang sama di pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024. Ya. Demikian, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Wen Arifin atas informasinya. Selamat kembali beraktivitas, Bapak. Saudara, memasuki informasi selanjutnya, Gubernur Jambi Al-Haris mengunjungi kediaman Asniati, pensiunan guru TK Negeri 3 Sungai Bertam, yang diminta mengembalikan uang 75 juta rupiah kepada negara. Al-Haris menjamin penyelesaian polemik pengembalian gaji Asniati. Gubernur Jambi Al-Haris mengunjungi kediaman Asniati di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Asniati merupakan pensiunan guru TK Negeri 3 Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, yang diminta mengembalikan uang 75 juta rupiah kepada negara. Asniati diminta mengembalikan uang tersebut karena masih bekerja dan mendapat gaji hingga usia 60 tahun, padahal seharusnya pensiun di usia 58 tahun. Al-Haris yang tak mau melihat polemik tersebut terus terjadi, menjamin penyelesaian persoalan ini. Al-Haris mengatakan, jika nantinya secara administrasi Asniati tetap diharuskan mengembalikan uang kelebihan gajinya, dirinya yang akan mencarikan uang pengganti. Munculnya persoalan ini dinilai karena adanya kesalahan pada peralihan dari sistem manual ke aplikasi digital, atau yang dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Nah, kalau toh misalnya pemerintah Muaro Jambi, BPKP bisa minta ibu ini kembalikan uangnya, nah sekarang tidak pas juga, karena beliau mengajar, dia mengabdi, ya kan, itu hak yang diterima oleh beliau. Nah, ini nanti akan saya luruskan, karena gubernur itu pembina pegawai Provinsi Jambi, saya akan meluruskan ini. Saya menjamin ini semua sudah clear. Saya bilang beliau tadi, kalaupun toh secara administrasi keuangan nanti mesti dikembalikan, saya akan nanti yang akan kembalikan uangnya. Untuk menghindari hal serupa, Al-Haris minta Bupati dan Wali Kota untuk memberikan jaminan pelayanan yang baik bagi seluruh pensiunan guru yang telah berjasa membangun generasi bangsa. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemkab Muaro Jambi mengusulkan revisi SK pensiunan guru Asniati menjadi fungsional. Pemkab Muaro Jambi berharap usulan perubahan SK Asniati diterima BKN sehingga Asniati tidak perlu mengembalikan kelebihan gaji dan tunjangan selama 2 tahun. Penjabat Bupati Raden Najmi merespon adanya seorang pensiunan guru TK Negeri 3 di Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, yang harus mengembalikan uang negara senilai 75 juta rupiah karena kelebihan bayar uang gaji beserta tunjangan selama 2 tahun. Raden Najmi mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, OPD terkait di lingkup pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah berkoordinasi dengan BKN Regional Palembang. Dalam koordinasi tersebut, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengusulkan perubahan surat keputusan pensiunan guru Asniati menjadi fungsional kepada BKN Pusat. Raden Najmi berharap usulan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dapat diterima oleh BKN, sehingga Asniati tidak diwajibkan untuk membayar uang kelebihan gaji dan tunjangan. Bisa diperbaiki data itu, bisa diperbaiki data. Tapi perlu waktu, insya Allah secepatnya, ya, secepatnya. Jadi perubahan dari fungsional umum itu ke fungsional guru. Dan data-data pendukungnya sudah kita sampaikan. Data pendukungnya adalah absen,
kan? Kemudian jadwal dia ngajar itu salah satu, dan termasuk foto-foto kegiatan dia ngajar. Jadi insya Allah sudah selesai lah. Raden Najmi menegaskan, apabila usulan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tidak diterima oleh BKN Pusat, maka dirinya siap menanggung dan mengembalikan uang kelebihan gaji Asniati kepada negara. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya KPU Sarolangun telah merampungkan proses verifikasi faktual data dukungan masyarakat. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam segmen menuju Pilkada tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Kerinci terus mengawasi pelaksanaan tahapan coklit oleh Pantarlih Pilkada Serentak 2024. Hal itu dilakukan untuk memastikan warga yang memiliki hak pilih terdaftar ke dalam DPT. Bawaslu Kabupaten Kerinci terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan coklit yang dilakukan oleh Pantarlih sejak 24 Juni 2024. Ini bertujuan agar pelaksanaan coklit berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang ada. Komisioner Bawaslu Kabupaten Kerinci, Doni Arya mengatakan, tahapan coklit merupakan tahapan yang penting jelang penetapan daftar pemilih tetap. Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan pengawasan guna memastikan warga yang memiliki hak pilih terdaftar di dalam daftar pemilih tetap DPT. Pantarlih diminta untuk bekerja secara teliti dan tetap berkolaborasi dengan pengawas dalam pelaksanaan coklit. Seperti di Desa Hasil Pemekaran, di mana ditemukan warga yang berdomisili tidak sesuai alamat KTP, seperti warga berdomisili di Desa Hasil Pemekaran namun masih ber-KTP desa sebelumnya. Doni juga meminta kepada pengawas desa kelurahan untuk melakukan pengawasan secara melekat dan cermat pada setiap tahapan coklit yang dilakukan oleh Pantarlih. Doni mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika ada pelaksanaan coklit tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Jajaran KPU Sarolangun telah merampungkan proses verifikasi faktual data dukungan masyarakat untuk bakal calon kepala daerah jalur perseorangan. Saat ini, KPU Sarolangun telah menunggu hasil pleno di tingkat kecamatan yang akan dilakukan pada 7 Juli 2024. Proses verifikasi faktual data dukungan untuk bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Sarolangun jalur independen Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus telah rampung di masing-masing PPS di 11 panitia pemilihan kecamatan. Komisioner KPU Sarolangun Divisi Teknis Penyelenggara Ari Wibowo mengatakan, seluruh data dukungan untuk pasangan perseorangan telah rampung 100%. Hasil verifikasi faktual dukungan masyarakat selanjutnya akan diplenokan di tingkat kecamatan hingga kabupaten yang dijadwalkan serentak di 11 kecamatan pada 7 Juli 2024. Kalau informasi-informasi itu ada yang tidak memenuhi syarat, ada yang memenuhi syarat. Cuman kan kita belum tahu jumlah realnya di per kecamatannya berapa. Nah nanti kan nunggu sembari pleno. Karena kan kita nggak tahu kalau hari ini di plenonya nanti prosesnya itu baru kita bisa menyampaikan berapa jumlah di kecamatan itu yang PNS. Perbaikan data dukungan masyarakat untuk memenuhi syarat pencalonan bupati dan wakil bupati jalur independen Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus akan dimulai pada 13 hingga 17 Juli mendatang. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Guna menyukseskan pendataan warga agar bisa menggunakan hak pilihnya di Pilkada 2024, petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih pantang menyerah meski harus menempuh jarak yang cukup jauh dengan medan jalan yang sulit. Perjalanan 8 km dari pusat desa menuju pemukiman 20 kepala keluarga di area perkebunan Kungkai Seberang tetap dilakukan Pantarlih dengan penuh tanggung jawab. Pantarlih harus kerja ekstra dan berhati-hati menempuh jalan sempit, berlumpur, semak dan sepi. Tidak jarang dalam melaksanakan tugasnya, petugas harus menerobos jalan perbukitan dan juga lembah dan pulang hingga larut malam. Ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur karena diamanahkan menjadi petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih di TPS 1, Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin.
Mereka tetap semangat melaksanakan pemutakhiran data pemilih berbasis keluarga dengan diawasi pengawas pemilu kelurahan desa atau PKD, didampingi panitia pemungutan suara atau PPS dan panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Pantarlih mendatangi satu persatu rumah warga dengan jumlah 40 orang pemilih untuk mencocokkan data pemilih serta mencoret pemilih jika tidak memenuhi syarat. Dalam pendataan, petugas membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Kami tadi melihat ada beberapa kendala yang dialami oleh Pantarlih. Ada warga yang tidak bisa ditemui karena ada yang keluar kota dan pulangnya sekitar seminggu atau 2 minggu lagi. Ini juga menjadi kendala untuk dalam pendataan, sehingga nanti jika ini tidak didata maka Pantarlih akan berulang lagi. Namun kami tadi menyarankan pada Pantarlih untuk meminta nomor HP tetangganya biar nanti bisa dihubungi jika sudah pulang, atau bisa lewat online ya, lewat daring nanti untuk permintaan data dari warga tersebut yang tidak bisa ditemui hari ini. Ramadan Carbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, upaya mencegah terjadinya data ganda pada pemilihan kepala daerah menjadi perhatian serius Dinas Dukcapil Batanghari. Validasi data kependudukan kini tengah gencar dilakukan di Dukcapil Batanghari dengan berkoordinasi bersama pihak penyelenggara pemilu serta pemerintah kecamatan maupun desa setempat. Selain mempercepat perekaman dan cetak KTP elektronik bagi masyarakat wajib KTP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Batanghari juga akan fokus terhadap pembersihan data ganda penduduk yang telah berpindah domisili. Langkah itu perlu dilakukan mengingat adanya temuan pelanggaran pada pemilu lalu yang memicu terjadinya pemungutan suara ulang. Kepala Disdukcapil Batanghari, Reflizer, mengatakan kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi pihaknya untuk lebih jeli dalam melakukan pendataan agar permasalahan yang sama tidak terulang kembali pada pilkada yang akan digelar 27 November mendatang. Upaya validasi data kependudukan kini tengah gencar dilakukan Disdukcapil Batanghari dengan berkoordinasi bersama pihak penyelenggara pemilu serta pemerintah kecamatan maupun desa setempat. Setidaknya apa yang sudah terjadi pada pemilu kemarin, baik itu di Komisi atau menjadi pelajaran bahwa setidaknya kita terus berupaya untuk melaksanakan pembersihan data penduduk, karena pada saat ada data ganda, ada mungkin dokumen yang mereka masih pegang ganda, itu membuat mereka ada peluang untuk melaksanakan. Reflizer menambahkan pihaknya akan melakukan penghapusan data ganda dan hanya mengaktifkan data kependudukan sesuai wilayah domisili. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. 180 penumpang maskapai Citylink tujuan Jambi, Jakarta mengalami penundaan pemberangkatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. 180 penumpang maskapai Citylink tujuan Jambi, Jakarta mengalami penundaan pemberangkatan. Penundaan pemberangkatan itu karena adanya permasalahan di salah satu sistem pesawat. 180 penumpang maskapai Citylink tujuan Jambi, Jakarta terpaksa menunda pemberangkatan di Bandara Sultan Taha Jambi pada Jumat sore. Penundaan pemberangkatan itu karena adanya permasalahan di salah satu sistem pesawat hingga mengharuskan maskapai penerbangan terpaksa menunda pemberangkatan. Salah seorang penumpang Citylink Ramos Huta Barat mengatakan, awalnya pemberangkatan akan dilakukan pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, namun pemberangkatan mengalami penundaan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat karena keterlambatan kedatangan maskapai. Setelah 30 menit di dalam pesawat, pihak maskapai memberikan informasi adanya trouble di salah satu sistem pesawat hingga mengharuskan penumpang untuk turun. Ya, pada awalnya sih memang kami sangat kecewa terhadap kejadian ini. Jadi memang tadi pukul 15.45 itu jadwal keberangkatan.
ternyata itu didelay sampai sekitar jam 5. Jam 5 kami diminta masuk ke dalam pesawat. Setengah jam dalam pesawat diberitahukan bahwa ada kendala teknis sehingga pesawat tidak bisa terbang. Dan kami turun kembali ke ruang tunggu. Di ruang tunggu kami dikasih pilihan mau di-refund atau mau diberikan ada fasilitas untuk hotel atau diterbangkan besok pagi dengan maskapai yang sama. Tidak diketahui secara pasti kerusakan pesawat, namun saat turun ditemukan adanya sejumlah oli di bawah mesin pesawat. Terkait cancel flight dari maskapai Citylink, disampaikan bahwa pihak maskapai menyampaikan pada saat penumpang sudah masuk ke pesawat dan diinfokan ke pihak airline bahwa nyatakan batal berangkat dikarenakan ada trouble di mesin. Jadi dari pembatalan ini disampaikan ke pengelola bandara dan penumpang diturunkan kembali ke ruang tunggu. Manajer Airport Operational Service AP2 Bandara Sultan Taha Jambi, Dedi, membantah informasi adanya ledakan di salah satu mesin pesawat. Dedi menegaskan penerbangan terpaksa ditunda karena adanya salah satu sistem pesawat yang dinyatakan tidak layak untuk diterbangkan. Meski sempat mengalami penundaan pemberangkatan, namun seluruh penumpang maskapai dipastikan dalam kondisi selamat. Sementara itu, hingga saat ini, pihak maskapai Citylink belum memberikan keterangan resmi insiden penundaan pemberangkatan pesawat Citylink dengan nomor kode penerbangan QG967 tujuan Jambi, Jakarta. Asar TVRI Jambi melaporkan. Penjualan seragam sekolah menjelang tahun ajaran baru di Kota Jambi mulai meningkat. Dalam satu hari, pedagang mampu meraup keuntungan jutaan rupiah. Menjelang tahun ajaran baru 2024-2025, seragam sekolah banyak diburu masyarakat. Peningkatan penjualan tak hanya terjadi pada seragam SD, namun juga seragam SMP dan SMA. Penjualan seragam sekolah di Kota Jambi mulai meningkat sejak 1 minggu lalu. Diperkirakan, permintaan seragam sekolah akan terus meningkat seiring akan berakhirnya masa libur sekolah. Salah seorang penjual seragam sekolah di Kota Jambi, Taufik, mengatakan permintaan seragam sekolah meningkat pada tahun ini. Biasanya Taufik hanya mampu menjual 10 hingga 15 setel seragam sekolah. Namun pada tahun ajaran baru ini dirinya mampu menjual 30 hingga 40 setel seragam sekolah. Tak hanya seragam sekolah, peningkatan penjualan juga terjadi untuk perlengkapan sekolah lainnya, seperti buku tulis, pena, pensil, dan tas sekolah. Memasuki tahun ajaran baru, toko perlengkapan sekolah di Kota Sungai Penuh mulai ramai dikunjungi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi dengan Fahlan Diandra langsung dari Kota Sungai Penuh. Selamat sore, Fahlan. Perlengkapan sekolah apa yang banyak dibeli masyarakat saat ini, Fahlan? Ya baik, terima kasih Septi dan juga pemirsa TVRI Jambi. Memasuki tahun ajaran baru, perlengkapan sekolah toko perlengkapan sekolah di Kota Sungai Penuh mulai ramai dikunjungi oleh warga. Yang mana hal itu merupakan tradisi bagi orang tua siswa dan juga siswa untuk membeli perlengkapan sekolah setiap 6 bulan sekali. Sehingga hal itu menyebabkan omset para pedagang mengalami kenaikan hingga 50% banyaknya. Untuk para pedagang juga menjelaskan untuk puncak daripada pembelian seragam sekolah terjadi pada tanggal diperkirakan pada para pedagang yaitu sekitar tanggal 10 atau 1 minggu jelang masuknya para siswa di sekolah. Selain itu, untuk harga satu setel seragam sekolah SD dijual dengan harga Rp120.000, sedangkan untuk satu setel harga seragam SMP dijual dengan Rp160.000. Untuk saat ini, seragam yang paling banyak diminati oleh para siswa dan juga masyarakat yaitu seragam SD. Sekian, Septi. Ya, ramainya pembeli yang terjadi saat ini, apakah ada kenaikan harga perlengkapan sekolah, Fahlan? Ya baik, menurut informasi yang disampaikan para pedagang, untuk harga
seragam dan juga perlengkapan sekolah masih relatif stabil, yaitu di antara Rp120.000 hingga Rp160.000. Ya, harga perlengkapan sekolah di Kota Sungai Penuh saat ini masih cenderung stabil. Terima kasih Fahlan atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ke informasi selanjutnya, Saudara, Jemaah Haji Kloter 22 asal Kabupaten Sarolangun yang masih berada di Mekah saat ini dalam kondisi sehat. Kakan Kemendak Sarolangun memastikan tidak ada jemaah haji yang dirawat di rumah sakit Arab Saudi. 233 jemaah haji Kabupaten Sarolangun yang tergabung dalam Kloter BTH 22 saat ini masih melakukan rangkaian ibadah sunnah haji di Mekah, Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun Muhammad Syattar mengatakan, berdasarkan koordinasi dan laporan harian dari petugas haji dan KBIH, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Sarolangun dalam kondisi sehat. Hanya saja ada beberapa jemaah haji yang memakai kursi roda akibat kelelahan. Selain itu, sebagian jemaah haji juga mengalami gangguan kesehatan seperti batuk yang lumrah terjadi di saat musim haji. Alhamdulillah untuk kondisi kesehatan sampai akhir hari ini kita menerima informasi dari petugas kesehatan haji kita, kondisi kita baik-baik saja. Jadi sampai kini kalaupun ada yang sakit masih bisa diatasi di hotel itu lah, di klinik. Tidak ada yang dirawat di rumah sakit kan. Kondisi kita sehat, walaupun ada yang pakai kita dorong, jadi kita bisa. Muhammad Syattar menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemkab Sarolangun terkait persiapan proses penjemputan jemaah haji di Asrama Haji Jambi. Jemaah haji asal Kabupaten Sarolangun Kloter 22 dijadwalkan tiba di Asrama Haji Jambi pada 16 Juli mendatang. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya Gubernur Jambi Al-Haris resmi membuka Festival Batanghari tahun 2024. Anda kembali bersama kami dalam Jambi hari ini. Saudara, upaya untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba, Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh lakukan tes urin bagi seluruh ASN dan pegawai honorer. Tes urin tersebut diperiksa langsung oleh tim Laboratorium Kesehatan Daerah Labkesda. Untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba, Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh lakukan tes urin bagi seluruh ASN dan pegawai honorer. Tes tersebut dilaksanakan secara mendadak. Tes urin di Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh melibatkan tim Laboratorium Kesehatan Daerah Labkesda. Sementara itu, untuk hasil tes urin para ASN dan pegawai honorer dapat dilihat setelah 5-15 menit pasca pemeriksaan. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh Sukmajaya Negara mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan secara mendadak bertujuan untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Kejaksaan Sungai Penuh. Dari total 71 ASN dan pegawai honorer Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh, semuanya negatif. Di mana tadi pelaksanaannya setiap pegawai, baik laki-laki maupun perempuan, untuk laki-laki didampingi petugas dari lab laki-laki, perempuan dari petugas lab perempuan, untuk masuk ke toilet dan kemudian dibawa kembali hasil urinnya ke lab untuk dicek hasilnya. Dan alhamdulillah ternyata setelah dicek, nah ini ada buktinya di depan kita, bahwa dari 71 pegawai dan honorer serta seperti yang ada di kantor Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, alhamdulillah hasilnya negatif semua. Sukma juga menyampaikan, dengan dilakukannya tes urin ini, diharapkan para pegawai tidak menyalahgunakan obat terlarang narkoba. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Masyarakat Putri Ayu Kelurahan Legok, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi mengharapkan adanya sosialisasi deteksi dini penanganan granat. Sosialisasi itu dinilai sangat penting karena di lokasi tersebut telah berulang kali ditemukan granat peninggalan penjajah.
Pasca penemuan sebuah granat peninggalan penjajahan Jepang di kawasan Putri Ayu, Kelurahan Legok, Kecamatan Tlanepura, Kota Jambi, masyarakat Putri Ayu mengharapkan adanya sosialisasi deteksi dini penanganan granat dari petugas kepolisian. Sosialisasi itu dinilai sangat penting oleh masyarakat karena di lokasi tersebut telah berulang kali ditemukan granat peninggalan penjajahan. Ketua RT 03 Kelurahan Legok, Vina, mengatakan dengan adanya sosialisasi, masyarakat akan dapat menentukan langkah yang harus dilakukan apabila menemukan granat aktif. Kan ketemu yang kayak gini bukannya satu kali, udah yang kedua kali nih. Yang tahun yang lalu itu agak besar, kalau ini kecil. Jadi harapan kami di sini mau minta tolong sosialisasi bahwa biar tahu itu granat apa bom. Jadi anak-anak sini tidak ada mendekati sungai gitu. Nah, jadi minta sosialisasi pengenalan bahwa ini bahaya, ini tidak gitu. Nah. Sebelumnya, granat aktif peninggalan penjajahan Jepang kembali ditemukan warga Putri Ayu, Kecamatan Tlanepura, Kota Jambi. Granat aktif itu akhirnya dimusnahkan petugas Satbrimo Polda Jambi dengan cara diledakkan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, seorang sopir bus antar kota antara provinsi melarikan diri usai bus mengalami kecelakaan. Akibat peristiwa tersebut, seorang pengendara sepeda motor tewas. Kecelakaan lalu lintas antara satu unit bus dengan satu sepeda motor di kilometer 52 di Desa Awinjaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi kembali terjadi. Kronologi kejadian saat bus dengan nomor polisi BK7409UA berjalan dari Jambi menuju Merlung, Provinsi Riau. Namun dari arah berlawanan ada satu unit sepeda motor dari arah Merlung menuju Jambi dengan nomor polisi BH2563IS. Saat berhadapan karena tidak bisa menghindar, akhirnya terjadi laka lantas. Akibatnya pengendara motor tewas di lokasi kejadian karena terjepit di badan bus. Pengendara motor yang merupakan warga Awinjaya sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat namun tidak dapat ditolong lagi. Wakapolres Muaro Jambi Kompol Andi Musahar menegaskan, saat ini polisi memburu sopir bus yang melarikan diri usai kecelakaan. Kronologi sementara, hasil penyelidikan sementara, bahwa motor tersebut akan menikung ke kiri sehingga dia melebar ke kanan, tertabraklah mobil bus. Nah, untuk mobil Surapi saat ini telah kita amankan di Provinsi Jambi terhadap supirnya saat ini melarikan diri. Kami selalu melakukan upaya penyelidikan untuk menemui pihak Rapi yang ada di Kota Jambi. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Muaro Jambi dan dua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan petugas untuk mengetahui penyebab secara pasti dari peristiwa tersebut. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Anda berada dalam segmen advertorial. Gubernur Jambi Al-Haris membuka penyelenggaraan Festival Batanghari tahun 2024. Selain dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, Festival Batanghari juga diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat dalam melestarikan Sungai Batanghari. Gubernur Jambi Al-Haris resmi membuka Festival Batanghari tahun 2024 yang masuk ke dalam kalender Karisma Event Nusantara dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Al-Haris mengatakan Festival Batanghari menjadi wadah positif untuk terus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian Sungai Batanghari. Membangun dan memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan Sungai Batanghari sejalan dengan upaya konkret pemerintah Provinsi Jambi dalam mengenalkan budaya daerah ke tingkat nasional hingga internasional. Al-Haris menekankan pelaksanaan Festival Batanghari menjadi salah satu langkah pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengenalan budaya dan kearifan lokal daerah. Masuk ke dalam kalender Karisma Event Nusantara, Festival Batanghari ditargetkan dapat memberikan dampak positif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Berdasarkan data BPS, pergerakan wisatawan Nusantara dan mancanegara ke Provinsi Jambi terus meningkat. Pada tahun 2023, jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Jambi mencapai 3.063.142 orang. Dengan segala macam budaya dan kuliner, apapun yang ada kita persembahkan di event-event seperti ini. Nah, oleh karena itu kita berharap ya ini ada multiplier-nya lah ya. Ada eventnya, ada multiplier-nya untuk masyarakat.
Kemudian juga ada antar daerah, ada lomba-lomba budaya, Ibu ya, dan sebagainya. Nah, ini juga memberikan semacam ekonomi yang tumbuh nanti. Ya, ada gairah lah, ada gairah bagi semua teman-teman bupati wali kota untuk mendesain daerah masing-masing, termasuk juga mengirimkan duta-duta yang hebat di daerahnya untuk ikut di event kali ini. Nah, itu ceritanya. Al-Haris berharap Festival Batanghari akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi maupun dalam membentuk karakter masyarakat yang berbudaya dan mencintai lingkungan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Jambi meresmikan penetapan status penggunaan lahan aset eks Pertamina untuk kantor Balai POM Jambi. Upaya itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan mengoptimalkan pengawasan obat dan makanan. Balai Pengawas Obat dan Makanan resmi melakukan penetapan status penggunaan lahan aset eks Pertamina sebagai kantor Balai POM Jambi. Penetapan status penggunaan lahan aset eks Pertamina itu berada di Jalan Kolonel M. Kukuh, Kenali Asam Atas, Kota Jambi, dengan ditandai pemasangan signboard dan patok. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari serah terima barang milik negara yang tercantum dalam surat nomor BA9-KN.4-2024 pada 3 Juni 2024, yang juga merupakan upaya pengamanan barang milik negara untuk tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum. Adapun lahan aset yang digunakan untuk kantor BPOM Jambi ini seluas 8.983 meter persegi. Kepala Balai POM Jambi, Veramika Ginting, mengatakan, selain akan dibangun kantor, di lahan ini juga akan dibangun laboratorium yang merupakan tulang punggung pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jambi. Ke depan ini berencana akan membangun laboratorium yang merupakan tulang punggung pengawasan obat dan makanan terkhususnya di Provinsi Jambi. Jadi selain laboratorium yang kita prioritaskan dan selanjutnya kita akan bangun kantor dan berharap tentu saja pengawasan di Provinsi Jambi ini akan semakin baik dan tentu yang kami sangat inginkan bahwa terutama untuk masyarakat di sekitar akan lahir UMKM yang bisa memiliki daya saing bukan hanya tingkat nasional juga internasional dengan pendampingan kami di sini secara optimal. Asisten Manajer Production Operation Pertamina EP Field Jambi, Eko Yugi Priyatno mengatakan, penyerahan lahan eks Pertamina ini merupakan bentuk wujud komitmen Pertamina EP Jambi dalam berkontribusi dan mendukung program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Harap tadi supaya bisa mensejahterakan masyarakat sekitar tadi, Pak ya. Jadi dengan adanya pemukiman yang bersandingan sama Pertamina juga bisa menyemarakan juga pembangunan di luar daerah ini juga, Pak, di luar kota ini. Baik, Pak. Melalui penyerahan aset ini, BPOM Jambi diharapkan dapat lebih optimal dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Septinita. Dan saya Alhim Rehan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.